Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasni. Saya dari kelas 7C jurusan IPA Biologi. Di sini saya akan mereview tentang webinar eksplorasi keunggulan lokal lobster. Yang pertama, perbedaan budidaya lobster dengan budidaya yang lain. Budidaya lobster tidak semata-mata budidaya protein, seperti budidaya ikan nila, ikan lele, dan bukan semata-mata memberi makan orang lapar, tapi lebih pada persepsi bahwa ini adalah budaya harga diri. Yang kedua, benarkah lobster itu terancam punah? Yang menentukan punah atau tidaknya suatu spesies itu ada lembaga yang bernama IUCN. IUCN tidak memasukkan lobster ke dalam red list, bahkan dia masih hanya memasukkan ke dalam list concern, artinya risiko rendah untuk punah. Yang menyebabkan kepunahan lobster itu adalah kalau nelayan masih menangkap induknya dan telur-telurnya. Pola persebaran BBL di alam. Yang pertama, non-sink population, artinya BBL-nya melimpah dalam kepadatan rendah tapi daerah-daerah yang sangat-sangat luas. Sumber rekrutmen lobster dewasa, tingkat sintasnya 1 ekor dari 1000 ekor. Yang kedua, sink population, yang artinya pola kelimpahan tinggi dalam area tertentu, tingkat korelasi atau kuat jumlah dewasa dan BBL-nya. Tingkat sintasan 1 ekor dari 10.000 ekor. Yang ketiga, penyebaran larva. Penyebaran lobster spawning ground di Australia kemudian menetas dan terbawa arus. Jadi sink populasinya lenyap, artinya dia mendarat dalam jumlah banyak. Jadi sink population terjadi karena dua hal, yaitu karena pola arus lokal dan geografis setempat, sehingga benih-benih itu seperti terhempas ke bagian timur. Yang keempat, faktor penentu peluang sukses investasi dan bisnis budaya lobster di Indonesia. Yang pertama, iptek. Kedua, efisiensi produksi. Yang ketiga, pasar. Yang keempat, dinamika politik, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Yang kelima, aspek pasar. Panen atau pasar sebelum COVID di Vietnam, yaitu ukuran standar panen oratus atau mutiara di atas 500 gram per ekor untuk pasar ekspor, dan untuk homarusnya 200 gram per ekor untuk pasar domestik di pasar Kanhua. Aspek sosial, inilah gambar aspek sosial yang ada di Lombok. Yang aspek teknis, yaitu yang pertama, padat karya masih transisi, masih stabil antara input dan output yang tidak sebanding. 4. Pasar lemah, SR rendah dan PCR sangat tinggi, pakan buatan belum berkembang. Performa budaya lobster. Di Vietnam sanggup memelihara lobster 1 kilo per ekor, sedangkan di Indonesia untuk pelihara 1 kilo per ekor rasa-rasanya tidak sanggup, tergantung dari skill masing-masing. Ada yang rajin juga bagus. Lobsternya tidak pucat, gak besar kepalanya, dan durinya banyak. Perbedaan konstruksi di Vietnam dan di Lombok. Di Vietnam dipakai penutup dan pakai jaring yang ditenggelamkan, dan di Lombok itu kurang lebih sama yang di Vietnam. Jaring pendadaran dan tekniknya, kalau di Vietnam menggunakan jaring bulat, sedangkan pakannya menggunakan udang rebong, sedangkan di Indonesia menggunakan teknik sederhana dan pakannya juga sederhana. Pakan dan pemberian pakan segar. Jenis pakan untuk lobster itu terdiri dari 3 komponen, yaitu ikan lucah, moluska, dan krustase. Ukuran lobster yang kecil, ukuran makan krustasenya lebih banyak dibandingkan ukuran yang di atasnya. Itu ikan lucah yang lebih banyak. Penyakit budidaya lobster. Penyakit yang muncul pada budidaya lobster itu yang pertama, red body disease, milk disease, black gill disease, big hand syndrome, dan spread hand syndrome. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.